bakal menggantikan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia tidak hanya memberi kelebihan kepada negara itu, malah menjadi jambatan kepada pengukuhan kerjasama ekonomi dua hala bersama Malaysia. Sarawak akan memanfaatkan jalinan kerjasama dengan wilayah Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Kumaha warosna, daramang, piye kabare Mas? Apa itu? Ya apa kabare cah? Apa ta? Geng-geng kabare? Apa rungana? No apa kareba? Ki apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baikkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Jangan lupa nanti setelah nonton videonya di subscribe. Usahakan nonton video yang agak panjang agar Anda tidak salah persepsinya. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kawan, kali ini kita akan membahas tentang sambutan yang sangat meriah seperti tadi. Oke, batuk sedikit. Sambutan sangat meriah di potongan video tadi tentang sambutan sangat meriah diulang-ulang. Orang-orang Sabah dan Sarawak menyambut dengan gembira dengan hadirnya IKN, Ibu Kota Nusantara. Di balik kontroversi, ya, kontroversi di antara kontroversi dan pro dan kontranya lah gitu. Di antara pro dan kontra pembangunan IKN, ternyata saudara kita yang ada di Sabah dan Sarawak itu sangat menggandrungi, sangat beriang gembira. Alasannya kenapa? Kita akan simak videonya, teman-teman simak yang panjang. Kalau bisa simak sampai selesai agar nanti kalau komen tidak salah paham. Oke ya, jangan kemana-mana. Nanti setelah nonton video kita reaksi lagi. Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah menimbulkan gelombang antusiasme yang besar di antara masyarakat Malaysia, terutama di wilayah Sabah dan Sarawak. Keputusan ini tidak hanya dipandang sebagai langkah administratif, tetapi juga sebagai peluang untuk kemajuan ekonomi dan kemitraan lebih erat antara kedua negara. Wilayah Sabah dan Sarawak yang berbatasan langsung dengan Kalimantan, Indonesia, menyambut baik pemindahan ibu kota tersebut dengan harapan akan berdampak positif terhadap perkembangan wilayah mereka. Para pemimpin dan warga setempat percaya bahwa transformasi ini akan membawa peluang baru dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dengan kerjasama Malaysia-Indonesia untuk bersama-sama membangunkan ekonomi di Kalimantan bakal memberi peluang kepada syarikat-syarikat di negara ini untuk mengembangkan perniagaan mereka, dan perpindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan Timur pada 2024 juga akan menjadikan lokasi itu pusat pembangunan baru bukan sahaja di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Jadi kita perlu mengambil kesempatan ini untuk bersama-sama dengan Indonesia bagi membangunkan ekonomi Kalimantan dan juga ekonomi wilayah kita di Sabah dan Sarawak berserta dengan Brunei. Ini akan merancangkan lagi pembangunan di Bimbiaga, dan kita akan lihat iaitu wilayah di Tawau dan sebagainya, dan juga wilayah di Bak Kelalan di Sarawak yang berhampiran dengan Kalimantan Utara akan menikmati tahap pembangunan yang baru. Sementara itu, pembangunan ibu kota baru Indonesia di Nusantara membuka banyak peluang perniagaan bagi syarikat-syarikat Malaysia dalam pelbagai sektor. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Meeting, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, sebanyak 11 syarikat dari Malaysia telah menyerahkan surat niat untuk tujuan berkenaan.
Antara syarikat Malaysia yang ada telah mendapat LOI ialah Tenaga Nasional, Balsted, Farman Niaga, Balsted Properties dan sebagainya. Pada masa yang sama, Tenaga Nasional Berhad juga turut mengeluarkan surat niat kepada perusahaan elektrik negara untuk meneroka pembangunan infrastruktur antara Sumatera, Indonesia dan Semenanjung Malaysia ke arah merealisasikan grid kuasa ASEAN. Ibu Kota Nusantara IKN yang bakal menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia tidak hanya memberi kelebihan kepada negara itu, malah menjadi jambatan kepada pengukuhan kerjasama ekonomi dua hala bersama Malaysia. Duta Besar Malaysia ke Indonesia, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Hussein menyeru lebih banyak syarikat Malaysia untuk melabur di IKN selain berharap mendapat sokongan penuh daripada kerajaan Indonesia. Dan kita berharap syarikat-syarikat Malaysia juga diberi peluang untuk berinvestasi di sini, melabur di sini. Sebagai salah satu bentuk juga kita berkongsi pengalaman dan juga menyumbang kepada pengukuhan kerjasama ekonomi dua hala di antara Malaysia dan Indonesia, khususnya sebagai negara tetangga, dan ke hadapan kita berharap lebih banyak syarikat Malaysia yang berminat dapat datang melihat dan berurusan dengan OIKN untuk melihat peluang pelaburan di sini nanti. Jelasnya, kedudukan IKM di Kalimantan juga akan menjadi pusat pengembangan ekonomi di Kepulauan Borneo yang pastinya memberi kelebihan kepada Malaysia, khususnya Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian kepada Bernama selepas melawat tapak pembinaan IKN di Kalimantan Timur, Indonesia. Sesi lawatan delegasi Kedutaan Malaysia ke Indonesia ke IKN Nusantara ini turut disertai Otorita Ibu Kota Nusantara selain beberapa syarikat swasta dari Malaysia yang berpotensi untuk menjadi pelabur di IKN. Sementara itu, Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik, Saribua Siahan berkata, selain sektor hartanah, pelabur Malaysia juga digalak untuk melabur dalam sektor pelancongan dan makanan di IKN. Sekarang ini properti boleh, terus pendidikan boleh, hotel, dan saya senang tadi mendengar bahwa Pak Dubes sampaikan bahwa akan ada hotel Malaysia, pendidikan Malaysia, restoran Malaysia. Jadi itu sangat menarik. Ya, kopi tarik. Semua kombinasi ini sangat baik. Menurut laporan Kaltim Post TV pada Ahad, pembangunan IKN tahap 1 sudah mencapai 77%. Dengan fokus pembinaan IKN ketika ini adalah menyiapkan ekosistem utama seperti kawasan inti pusat pemerintahan KIPP termasuk Istana Presiden dan lapangan upacara bagi sambutan Hari Ulang Tahun HUT Republik Indonesia di IKN pada 17 Ogos depan. Sarawak akan memanfaatkan jalinan kerjasama dengan wilayah Kalimantan Barat atau KALBA Indonesia untuk bersama-sama menerokai peluang pelaburan dan kerjasama pembangunan di Kalimantan Timur atau KALTIM yang menjadi lokasi baru Ibu Negara Indonesia Nusantara. Premier Sarawak Tan Sri Ahmad Johari Tun Oping berkata, jalinan kerjasama yang melibatkan pembukaan sempadan untuk perniagaan dan penerbangan di antara wilayah Sarawak dan Kalbar ini dapat dijadikan asas untuk melihat peluang pelaburan baru berikutan pembangunan di KALTIM. Menurutnya, sudah ada kerjasama untuk memberikan bantuan pembangunan di Nusantara dan pihak Sarawak Energy Berhad juga telah melabur dalam jadukuasa Melinau di KALTIM serta memiliki 25% saham dalam pembangunan hidro. Telah menyatakan kerajaan Sarawak bersedia mengambil bahagian dalam kerjasama lain untuk pembangunan di Nusantara, khususnya bagi memanfaatkan lagi potensi hidro. Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak dan Dewan Perniagaan Cina Sarawak sudah memulakan jaringan kerjasama dengan badan serupa yang mewakili komuniti perniagaan di KALTIM bagi meningkatkan lagi aktiviti perniagaan di antara Sarawak dan Kalimantan. Terdahulu pada Selasa, Duta Besar Malaysia ke Indonesia, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Hussein dilaporkan berkata, syarikat Malaysia harus mengambil peluang daripada prospek pelaburan di wilayah KALTIM, terutamanya di Samarinda dan Balikpapan. Beliau turut menyentuh mengenai usaha untuk meningkatkan kesaling hubungan kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, termasuk laluan udara, darat dan laut, serta inisiatif seperti Grid Tenaga ASEAN. Baik, sudah kita simak secara keseluruhan tentang sambutan meriah atau sambutan yang sangat menggembirakan dari negeri Malaysia, terutama dari Sabah dan Sarawak. Mengapa demikian?
kita tahu bahwa sekarang ini nanti kalau IKN itu jadi ya, istilahnya sudah menjadi ibu kota yang sangat ramai, antara jarak Sabah ke IKN dan orang Jawa Timur saya orang Jawa Timur, Ngawi, Madiun, terus Surabaya ke IKN, itu kan enakan orang Sabah ke IKN. Sabah IKN nanti kemungkinan bisa berjalan lewat darat. Sedangkan dari kami, dari orang Jawa, itu nanti akan harus lewat laut. Tentu memakan waktu yang jauh lebih panjang. Nanti orang Sabah kalau pengen pergi ke IKN itu mempunyai pengalaman baru dengan naik perjalanan darat yang cukup lama. Kemungkinan jaraknya kan sekitar 800 km ya, dari Sabah ke Penajam Pasir Utara. Kotanya kan di situ. Itu kita 800 km. 800 km itu kurang lebih Surabaya ke Jakarta. Waktunya mungkin bisa ditempuh sekitar 20 jam, 24 jam. Lumayan loh, pengalaman naik kendaraan darat, naik bus ya, sampai segitu, bisa 24 jam, bisa lebih. Melet ya. Agak pilek saya. Jadi gitu kawan. Jadi sekitar 800 kilo itu ya. Kalau saat ini Jakarta Surabaya itu kan karena sudah ada tol ya cukup cepat. Dulu sebelum ada tol, dari saya Ngawi ke Jakarta itu butuh waktu 15 jam. Ngawi ke Surabaya itu 4 jam. 4 jam tambah 20 kan, kira-kira segitulah. Nanti orang Sabah kalau mau ke IKN ke Penajam Pasir Utara itu butuh waktu sekitar 20 sampai 24 jam. Sedangkan kami dari Jawa Timur, dari Surabaya ke IKN itu kalau perjalanan laut itu lama bos. Saya pernah sekali itu dari Surabaya ke Balikpapan, itu butuh waktu dari Jumat pagi jam 9 sampai Balikpapan hari Minggu pagi. Berapa tuh? 2 siang 2 malam itu kalau naik kapal laut. Tapi kalau naik pesawat 1 jam. Jadi gitu, makanya orang Sabah, orang Sarawak berbahagia tuh dengan pembangunan IKN karena mereka lebih dekat. Apalagi kami yang di Jawa Barat, mamanya ada yang di Jawa Barat, Jawa Tengah tuh jauh lagi deketan orang-orang Sabah ke IKN. Tuh, asiknya Indonesia di situ kawan. Begitu dipindah ke tengah ke Penajam Pasir Utara, jadi seperti itu nanti jadinya. Makanya orang Sabah dan Sarawak tuh sangat menyambut dengan antusiasme yang tinggi. Di balik pro kontra orang Indonesia sendiri tentang bangunan IKN kan gitu. Itu kawan. Terus perbedaan waktu. Dulu kalau saya pas naik pesawat dari Balikpapan ke Surabaya ke Juanda itu 1 jam. Tapi 1 jamnya kan jadi kayak berhenti jamnya. Kan di Balikpapan itu kan waktu Indonesia Tengah. Berangkat dari sana jam 9. Begitu sampai ke Surabaya Juanda jam 9 lagi ngeliat di jam itu. Karena kan waktu Indonesia Barat beda begitu. Jadi di Penajam Pasir Utara nanti kan waktu Indonesia Tengah. Terus di kami di Jawa itu waktu Indonesia Barat. Begitu kawan. Yang jelas orang Sabah Sarawak senang sekali karena lebih dekat ke IKN daripada kita. Oke, cukup sekian. Ada salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.